Halo guys, kembali lagi di channel Gudang Burung JD. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara merawat sogon versi saya pribadi. Jadi rawatan sogon ini simple. Nah, sebelum ke rawatannya, ini ada salah satu video cuplikan suara burung ini. Nah, jadi itu rawatannya sogon ini itu simple. Rawatan sogon ini itu kalau saat pagi hari, kalau sogon belum gacor ya, kalian bisa lakukan pengembunan dulu. Nah, jadi saat pagi hari itu kalian bisa lakukan pengembunan. Pengembunan sendiri bisa kalian lakukan setelah kalian sholat subuh sekitar jam 5 atau jam 4 itu tidak apa-apa. Timbun sampai jam 5-an. Sampai jam 5 sampai jam 6 itu kalian bisa embun. Nah, biasanya saya rawat itu sekitar jam 5 saya embun, terus nanti jam 4 atau jam 4. Nanti jam 6 itu saya ambil, saya bersihkan kandangnya, airnya saya ganti, terus cepuknya itu saya cek masih ada apa enggak. Kalau sudah rusak nektarnya saya ganti, kalau habis saya isi lagi. Nah, untuk pengembunan ini bisa dilakukan sogon bahan dan sogon yang sudah gacor. Kenapa sogon bahan? Menurut saya itu wajib, sogon bahan timbun itu wajib. Kenapa? Itu bikin sogon itu suka diembun. Soalnya rata-rata burung kolibri itu suka suasana pagi, suasana subuh itu seneng. Burung kolibri, cungkok, konin terutama itu suka suasana subuh, suasana pagi, dingin-dingin itu suka burung kolibri. Jadi saran saya kalau konin juga itu bisa. Sogon itu diimbun itu bagus, sangat bagus. Nah, setelah keperawatan terus kalau diimbun kalian bisa pancing suara sogon juga, biar atau mungkin sogon masih ada sogon di pekarangan rumah, jadi bisa sautan sogon kalian. Nah, setelah ke pengembunan kalian bisa lakukan penjemuran. Nah, penjemuran itu menurut saya tidak usah lama-lama. Jemur ablak itu tidak usah lama-lama, setengah jam atau 1 jam cukup. Nah, kalau saya sih lebih suka kalau jemur pakai nektar ya, soalnya saya takut lupa. Soalnya saya juga jaga toko, jadi saya tinggal biasanya kalau jemur. Jadi saya jaga-jagalah. Cuman lebih baik diambil nektarnya, biar kalau sekalian terapi lapar. Cuman menurut saya terapi lapar tidak begitu kepake bagi saya ya. Soalnya saya itu sogon giras tidak apa-apa. Yang penting sogon itu vektor. Kenapa? Soalnya kalau sogon vektor itu narung kan. Kalau narung itu meskipun burung itu giras, ketika dicentel itu langsung bunyi. Itu kalau sogon yang vektor, dengar suara sogon lain atau ada sogon lain itu langsung bunyi. Nah, terus kalau jadi saya hanya jemur 30 menit 1 jam atau 1,5 jam lah. Setelah itu, nah ini biasanya itu kalau sogon bahan ya, itu saya taruh tempat yang tinggi. Jadi menurut saya itu ada tahapannya sogon ya. Pertama, kalau kalian baru dapet itu kan masih bahan. Kedua itu ngalas. Sogon itu paling tidak ada ngeriwe atau ngalas, baru ngeleper. Jadi biasanya jarang langsung ngeleper, itu jarang kalau dari bahan ya. Pasti ngeriwe dulu atau ngalas. Ngeriwe ya sama kayak ngalas ya, cuman bunyinya ya yang krecek-krecek gitu toh. Cuman lama biasanya bunyinya, kayak ngeriwe tapi lama gitu. Nah, itu menurut saya sogon bahan itu kalau sudah ngeriwe, ngalas, nah itu sebentar lagi itu bisa cepat ngelepernya. Jadi saya itu biasanya kalau masih bahan itu biasanya saya taruh di tempat yang tinggi dan biasanya panas. Jadi saya ini ya, kelihatan enggak ya? Biasanya taruh atas situ. Nah, di atas itu tuh. Itu di sana panas. Kalau jam 12 siang saya taruh di atas itu. Jadi teduhnya itu dari gentengnya itu sudah teduh, tapi tetap rasa panasnya. Nah, biasanya saya taruh situ sampai sore saya pindah ke cantelan kayak gini. Nah, tuh itu ada cungkok, itu ada pentat. Nah, ini sogon juga, ini sogon. Biasanya saya tempel di situ, taruh di situ. Kenapa kalau malam ini kenapa saya tidak jemur? Ini karena tidak ada panas, hujan ini, kondisinya sedang hujan, gerimis. Jadi ini sogonnya hanya saya kerodong saja, tidak dijemur, tidak di apa, soalnya hujan. Nah, terus kalau
kalau masih ngalas, sogon kalian sudah mulai ngalas, ngeriwik-ngeriwik gitu, biasanya itu birahinya sudah ada, jadi kalian tinggal kencengin. Nah, rawatannya kalau sogon yang sudah mulai ngalas itu menurut saya itu udah lebih enak di sauna. Jadi kalau sudah mulai ngeriwik, itu kan tandanya sudah mulai mapan. Mungkin setelah 2 hari 3 hari kalau sudah sering ngeriwik terus, nah caranya itu tinggal dinaikkan, settingannya dinaikkan. Jadi sogon itu langsung saya naikkan. Caranya menaikkannya gimana rawatannya? Biasanya itu tadi kan awalnya dijemur di situ, tidak di sauna. Nah, sekarang di sauna kering. Jadi saya kasih kerodong, saya taruh di atas sana. Itu menaikkan emosinya. Jadi sangat cepat. Tapi kalau kalian mungkin masih sogon kalian masih bahan, kalian bisa lakukan 1 jam saja atau 2 jam karena sauna itu sangat keras. Jadi berhati-hatilah. Tapi kalau sekelas pemain-pemain yang sogonnya mahal-mahal itu ada yang 5 jam, ada yang 5 jam, ada yang sampai sore juga ada. Kalau saya ini yang ini sampai sore biasanya ya kalau pas ada hujan. Nah, terus untuk racikannya di sini saya itu kalau sogon bahan itu biasanya susu, Colibri Sweet sama susu. Itu racikannya. 2 Colibri Sweet, 1 susu kental manis. Kebalik, 2 Colibri Sweet, 1 susu kental manis, ding. Nah, itu apa? Kalau saya ya. Tapi khusus sogon yang ini saya beli itu sudah racikannya itu rujak. Dan kalau dikasih susu sama telur itu tidak cocok. Susu sama kental manis, Colibri Sweet sama kental manis juga tidak cocok. Jadi saya ikut aja rujak settingannya. Jadi rawatannya itu kalau kalian sudah beli gacor, kalian hanya ikutin racikannya aja. Terus lebih bagus lagi sogon kalian kalau sudah mau EF. Itu sebaiknya kalian latih EF. Kalau belum mau ya dari bahan itu bisa diberikan EF. Kalau diajari EF. Untuk EF-nya kalian bisa kasih kroto dan ulat kandang. Cuman saya lebih suka kroto ya. Tapi untuk bagusnya sih tetap bagus kroto. Cuman saya lebih suka ulat kandang, tapi bagusnya sih bagus kroto. Kenapa saya suka ulat kandang? Dapat mudah ditemukan, tapi ngelatihnya yang menurut saya lebih susah ulat kandang. Nah, kalau kroto itu lebih simple, cuman kroto itu kalau musim hujan itu jarang ada. Musim panas, lagi kemarau panjang itu jarang, soalnya kroto biasanya ada itu kalau pas musim hujan sama panas. Jadi hujan panas itu biasanya ada. Nah, jadi kalau sogon kalian kalau bisa itu disetting kenceng sekencang-kencengnya. Nanti kalau sudah sogon kalian kayak kalau di Murai bahasanya mejen-mejen, baru kalian rendahin. Mungkin dikasih settingan yang rendah, jangan kencengan terus. Soalnya biasanya kalau kencengan ya ada bunyi. Cuman cicit, ngeleper. Nah, terus kalau yang tanya sogon dikasih untulan perlu enggak? Menurut saya kalau untulan apa ini? Untulan kan pengertiannya untulan itu teman tempelnya ya, biar dia bisa menstabilkan birahinya. Kalau menurut saya untulan itu tidak perlu kalau untuk burung rumahan. Tapi kalau kalian pengen beli cuman enggak apa-apa, cuman menurut saya itu ya jangan pengen beli betina buat pancingan biar saut-sautan. Menurut saya sih tidak perlu sih, cuman nah untuk yang bertanya kalau racikannya gimana, masalah racikan itu kembali ke burungnya, cocok-cocokan. Ada yang dikasih rujak, ada yang cocok dikasih Colibri Sweet, ada yang cocok pakai susu saja. Aku punya itu yang hanya cocok susu saja hariannya. Kalau pengen digacorin ya cuman dikasih kroto nanti per kencang. Jadi hariannya cuman susu, malah irit hariannya cuman susu. Terus apalagi yang perlu dibahas? Sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi simple rawatannya. Sudah, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, komen saja. Nah, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan, nanti saya jawab. Dan kalau jika memiliki berbeda pendapat, harap dimaklumi karena setiap orang memiliki caranya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.